Hai guys, jumpa lagi di Scario HV. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan film horor fiksi ilmiah yang berjudul A Quiet Place. Film yang rilis 2018 lalu ini dibintangi oleh John Krasinski dan istrinya Emily Blunt. Film ini menceritakan perjuangan hidup keluarga Abbott di tengah keadaan di mana manusia hampir musnah karena serangan monster alien. Para monster ini memiliki kelebihan pendengaran yang sangat sensitif dan juga kulit tebal seperti tameng tahan peluru dan ledakan, sehingga tidak mudah untuk bisa membunuh dan melawan mereka. Nah, kayak gimana sih alur ceritanya? Skuy, kita kemon. Di suatu masa, populasi manusia bumi hampir punah oleh serangan monster alien. Keluarga Abbott secara senyap mengambil perbekalan di sebuah Alfamart di kota yang sepi terlantar. Mereka berjalan nyekar dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Pada saat akan pulang, si Budi kecil ingin membawa mainan pesawat. Tapi diambil oleh Lee ayahnya karena mainan itu terlalu berisik. Regan, si kakak yang tunarungu, diam-diam memberikan lagi mainannya ke Budi, sambil mengisyaratkannya untuk diam. Budi senang menerimanya, tapi dia juga mengambil baterai yang dikeluarkan oleh ayahnya. Di perjalanan pulang, pemandangan tampak sangat tenang. Lee menggendong Markus yang sedang sakit. Regan dan Budi berada paling belakang. Tanpa mereka sadari, Budi menyalakan mainan. Mereka terhenyak kaget. Lee segera menurunkan Markus dan lari menuju Budi. Tapi setahun kemudian, Regan masih memendam rasa bersalah tentang kematian Budi dan merasa ayahnya tidak menyayanginya lagi. Evelyn yang memasuki usia puncak kehamilan menyiapkan peralatan untuk hadirnya anggota baru keluarga. Lee berusaha melakukan kontak radio dengan dunia luar sambil meneliti kemungkinan kemeramahan para monster. Lee juga mencoba memperbaiki alat bantu dengar Regan dengan suku cadang yang dia kumpulkan, walau masih belum cocok dipakai Regan. Kehidupan sehari-hari mereka dilalui dengan kewaspadaan dan hampir tanpa suara, baik memasak, belajar, ataupun bermain. Pada suatu pagi, Lee mengajak Markus untuk mengajarinya memancing. Markus yang masih trauma berusaha menolak, dan Regan meminta dia bisa menggantikan Markus. Lee tetap mengajak Markus dan meminta Regan tetap di rumah menemani ibunya. Regan yang merasa ayahnya masih menyalahkannya atas kematian Budi, ngambek dan pergi menuju makam peringatan Budi. Di sungai, Lee menjelaskan bahwa di sini aman untuk berbicara karena suara mereka tertutup oleh berisiknya suara deburan air. Sementara itu di rumah, Evelyn bekerja berat sendirian. Saat dia mengangkat karung berisi cucian basah, nggak sengaja mencongkel paku di tangga. Waktu berlalu hingga petang hari. Evelyn yang tiba-tiba merasakan kontraksi tergesa menuju ruang bawah tanah tanpa sengaja menginjak paku di tangga dan menjatuhkan figura foto. Evelyn panik dan kesakitan segera menyalakan lampu merah tanda akan melahirkan dan bersembunyi saat menyadari akan kehadiran monster. Lee yang melihat dari kejauhan nyala lampu dan adanya kehadiran monster meminta Markus menyalakan kembang api sebagai pengalihan. Evelyn yang menahan diam sakitnya kontraksi berusaha naik mencari persembunyian yang lebih aman. Tepat saat kembang api meledak, Evelyn mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melahirkan. Lee yang berhasil masuk rumah mengambil senjata dan mencari Evelyn yang berhasil melahirkan. Mereka langsung bersembunyi di ruangan kedap suara di gudang. Sementara itu Markus telah berhasil menyalakan kembang api, berlari ketakutan tanpa arah dan pingsan menabrak rak traktor. Regan segera pulang saat melihat nyala kembang api dari kejauhan. Tanpa sengaja bertemu dengan monster. Saat monster mencoba mendekati Regan, alat bantu Regan bereaksi dengan suara frekuensi tinggi monster yang ternyata menyakiti pendengaran sensitif monster dan juga Regan. Lee yang berhasil mengamankan Evelyn dan bayinya keluar mencari Regan dan Markus yang sekarang telah bertemu dan naik ke menara lumbung jagung. Regan yang merasa nggak sabar menunggu ayahnya mengajak pulang Markus, tapi Markus mendebatnya dan tanpa sengaja jatuh ke dalam lumbung. Regan ikut masuk menolong ketika melihat Markus hampir tenggelam, tapi suara berisik mereka menarik perhatian monster. Saat si monster hampir menemukan mereka, alat bantu dengar Regan bereaksi lagi dan mengusirnya. Mereka akhirnya berhasil keluar dari robekan lumbung dan bertemu kembali sama Lee. Di ruang bawah gudang, Evelyn dengan terpaksa keluar setelah menyadari bahwa ruangannya banjir akibat pipa air yang rusak karena serangan monster. Di luar, si monster masih mengincar Lee, dan anak-anak langsung lari sembunyi ke mobil. Markus berteriak histeris saat Lee dijatuhkan, menyebabkan si monster tertarik mendatangi Markus. Regan pun berusaha melindungi adiknya. Lee yang ternyata masih hidup mengorbankan dirinya dengan menarik perhatian monster.
Markus melepaskan rem dan mobil menggelinding menuju rumah, di mana Evelyn menunggu dan mengajak mereka sembunyi di ruang bawah tanah. Gak lama si monster telah sampai di rumah, menyusul memasuki ruang bawah tanah, mendekati Evelyn dan Regan. Alat bantu Regan bereaksi lagi membuat si monster kesakitan. Regan yang menyadari bahwa ini adalah kelemahannya, mendekatkan alat bantu dengannya ke speaker dan membuat si monster tambah kesakitan. Evelyn yang melihat kesempatan, menembak mati si monster yang kepalanya tak terlindungi lagi. Tapi suara tembakan itu juga menarik monster lain mendekati ke rumah. Evelyn dan Regan yang merasa sudah saling paham, siap menyambut mereka. Selesai. Saya Tom dari Sicario HV. Sampai jumpa.